Baik, Saudara Nomenta. Jadi banyak yang belum paham bagaimana awal mulanya terjadi rencana pembentukan Angkatan Kelima yang kemudian ini menjadi pemicu bentrok antara PKI, Angkatan Darat, juga Soekarno dengan Angkatan Darat. Kita tahu bahwa pada tahun 1963 Partai Komunis Tiongkok itu mengundang para pimpinan partai komunis di Asia Tenggara, antara lain dari Vietnam, Laos, Kamboja, juga Indonesia. Indonesia hadir waktu itu DNID. Nah, di situ uh, Perdana Menteri Cina Zhou Enlai itu mengemukakan tentang pentingnya tentara rakyat, tentara merah bagi partai komunis di negara-negara Asia Tenggara. Jadi konsentrasi partai komunis Tiongkok ini adalah bagaimana membantu mewujudkan partai komunis menjadi partai yang dominan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Jadi di situ dikemukakan pentingnya membentuk tentara merah, gitu, tentara rakyat dari Partai Komunis. Nah, ide ini kemudian dilemparkan dengan maksud bahwa tidak mungkin sebuah negara akan mampu mempertahankan kedaulatan atau kebesaran dari sebuah negara tanpa dibantu oleh rakyat bersenjata. Jadi milisi bersenjata. Bahkan di situ Partai Komunis Tiongkok menawarkan untuk membentuk sekitar 10 divisi bersenjata bagi Indonesia, dan akan menggelontorkan di awal itu sekitar 100.000 pucuk senjata Chung. Nah, kemudian uh, uh, pada akhirnya juga sekitar Januari 1964, DNID, Ketua Umum CCPKI, menghadap Bung Karno, waktu itu Presiden Soekarno, juga mengemukakan hal serupa bahwa sudah saatnya Indonesia membentuk angkatan kelima di luar koordinasi dari TNI. Dalam hal ini adalah di luar dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Jadi dibentuklah Tentara Merah, Tentara Rakyat atau Angkatan Kelima dengan menawarkan sekitar 15 juta, bayangkan 15 juta, 10 juta kekuatannya dari buruh, 5 juta dari tani. Nah, kemudian Soekarno waktu itu belum merespon, hanya mengangguk-angguk saja. Kemudian dalam lawatan kenegaraan Presiden Soekarno ke Republik Rakyat Tiongkok, dia bertemu dengan pemimpin besar Partai Komunis dan juga pemimpin besar Cina waktu itu, Mao Zedong atau Mao Zedong gitu ya, bersama dengan Zhou Enlai. Nah, di situ juga dalam pertemuan itu ditawarkan bahwa Indonesia akan kesulitan menghadapi imperialisme Barat dalam hal ini karena Indonesia sedang menghadapi konfrontasi dengan Malaysia yang di belakangnya adalah imperialisme Inggris. Jadi di situ Mao Zedong juga menawarkan kepada Soekarno untuk membentuk angkatan kelima, dan itu akan dibantu mengirimkan bantuan senjatanya tanpa bayar. Bayangkan itu 15 juta ya, seperti rencana Aidit itu. Dalam pertemuan sebelumnya, Aidit juga kembali ke RRC atau Republik Rakyat Tiongkok, itu bertemu lagi dengan, sebelum Soekarno ke sana lagi, Aidit juga sudah berangkat ke sana, bertemu dengan Zhou Enlai, kemudian
itu Perdana Menterinya ya, merangkap Menteri Luar Negeri, dan juga Mao Zedong serta Marskal Lin Pao. Nah, Marskal Lin Pao ini adalah ahli strategi militer yang memperbesar kekuatan militer Cina. Di situ juga disarankan kepada Deng Ai Dit. Bahkan kemudian Deng Ai Dit juga pada tahun 65 itu, maksud saya, saya lupa tadi, setelah kunjungan Soekarno ke Republik Rakyat Tiongkok, Aidit berangkat lagi ke Tiongkok. Gitu. Jadi pada sekitar Agustus 1965, Aidit bertemu dengan Mao Zedong. Itu kemudian dikemukakan bahwa ada kemungkinan kondisi kesehatannya Bung Karno itu semakin parah. Dia mendapatkan informasi dari dokter-dokter Cina. Di situ juga memang dikemukakan bagaimanapun karena ada konstelasi politik yang semakin tegang antara Angkatan Darat dan PKI, Mao Zedong menyarankan kepada Deng Ai Dit ini antara mendahului atau didahului. Karena Presiden Soekarno itu kan tidak punya wakil. Muhammad Hatta mundur tahun 59-60 sebagai wakil presiden, sehingga kosong. Disinilah bagaimana kalau Soekarno mangkat, maka kemudian disinilah Mao Zedong menyarankan kepada Deng Ai Dit untuk segera mendahului Angkatan Darat untuk mengambil alih kekuasaan. Jadi Angkatan kelima ini memang ketika Soekarno balik dari Republik Rakyat Tiongkok, dia juga mengemukakan Angkatan kelima yang sebelumnya hanya diam saja, akhirnya setelah pulang dari Tiongkok itu Soekarno berpikir mungkin ada bagusnya juga, maka kemudian dia menggelorakan ide Angkatan kelima yang gagasannya tentu dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Tapi ide Angkatan kelima ini ditentang dengan sangat keras, terutama oleh Angkatan Darat dengan alasan pengalaman peristiwa Madiun 1948 itu menjadi pegangan Angkatan Darat, di mana kaum buruh dan tani itu dipersenjatai oleh komunis waktu itu, dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang bekas Menteri Pertahanan. Dia menyembunyikan senjata-senjata itu. Kemudian ketika berontak, senjata itu diambil dari gudang atau dari persembunyian di bawah tanah dan lain-lain. Nah, trauma Angkatan Darat dalam menghadapi peristiwa PKI Madiun 1948 itulah yang menjadi pegangan dan menolak mentah-mentah ide PKI yang kemudian juga digelorakan oleh Bung Karno. Makanya kemudian Bung Karno marah dalam kasus ini, dan yang menjadi persoalan juga bagaimana kemudian Partai Komunis Tiongkok atau negara komunis itu mengirimkan senjatanya, dan peluang itu ada ketika Menteri Panglima Angkatan Udara Marskal Udara Omar Dhani, atau dulu disebutnya Laksamana Madya Udara Omar Dhani, mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok. Nah, diduga setelah berkunjung ke sana, pesawat yang membawa Marskal Omar Dhani ini membawa serta senjata cung itu. Jadi tanpa persetujuan Angkatan Darat dan lain-lain, tiba-tiba kita tahu Angkatan kelima itu sudah terbentuk secara diam-diam dan melakukan pelatihan di Lubang Buaya. Dan kita tahu setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dalam keputusan Mahmilub itu jelas mengatakan ini andil dari Partai Komunis Indonesia,
itu terbukti ketika kemudian pasukan yang menyerbu lubang buaya menemukan sejumlah senjata cung. Nah ini kan yang dipertanyakan oleh Panglima Kostrad waktu itu, Maijen Soeharto, ini senjata cung dari mana? Jelas ini dari Cina. Lalu bagaimana proses membawanya? Nah, disinilah kita tahu bahwa hubungan Soekarno dengan Angkatan Darat menjadi tidak bagus sekali ketika Angkatan Darat pertama menolak ide Nasakom, nasionalis agama dan komunis, kemudian juga menolak Angkatan Kelima. Jadi jelas-jelas bahwa Angkatan Darat tegas menolak ide-ide Soekarno yang dibantu oleh PKI, yang digagas oleh PKI. Di sinilah kemudian kita tahu muncul konflik yang tidak bisa dihindari, seperti saya bilang tadi, ketika Aidit pada sekitar Agustus itu mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok, juga disarankan oleh Mao Zedong untuk mendahului pengambil alihan kekuasaan dan dengan menculik jenderal-jenderal Angkatan Darat. Kita tahu juga sebelumnya ketika dalam Mahmilub juga Letkol Untung pernah dipanggil Presiden Soekarno untuk berani mengambil tindakan kepada perwira-perwira yang berani menentang Presiden Soekarno. Tapi tindakan seperti apa itu belum terungkap. Itu pada pertemuan Letkol Untung, Komandan Batalion 2 Cakrabirawa dengan Presiden Soekarno pada tanggal 4 September. Kita tahu juga kemudian dalam beberapa pertemuan, misalnya Soekarno menyindir-nyindir tentang adanya bahkan dengan kata Jenderal Brengsek, itu yang ditujukan langsung sebenarnya kepada Jenderal Nasution yang waktu itu hadir dalam beberapa pertemuan di mana Presiden Soekarno membuat pidato yang marah terhadap sikap Angkatan Darat yang tidak mendukungnya. Kenapa Angkatan Darat begitu keras? Yaitu tadi ada pengalaman peristiwa 65, maksud saya peristiwa Madiun 1948, juga Ahmad Yani yang protes terhadap Presiden Soekarno karena ada peristiwa di Bandar Betsi, Simalungun, Sumatera Utara, di mana ada Babinsa, Badan Pembina Desa, atau di sana Peltu Sujono yang dibunuh oleh underbow PKI. Dan ini sikap tegas Yani juga diperlihatkan bahwa kalau seperti ini Angkatan Kelima disetujui, berapa banyak kemudian militer tentara yang akan dibunuh, apalagi kemudian dengan niat 15 juta sipil yang dipersenjatai, itu kan jauh lebih banyak dari komposisi tentara saat itu. Bahkan ada rencana membuat semacam sebanyak 10 divisi, kan jauh lebih banyak dari tentara. Jadi kelihatan sekali bahwa Angkatan Darat melihat bahwa negara ini akan dijadikan negara komunis, di mana tentara berada di bawah partai komunis. Cikal bakalnya adalah Angkatan Kelima itu. Nah ini yang harus juga dipahami, bagaimana sebelum terjadinya gerakan 30 September, kasus-kasus itu muncul. Dan kita tahu juga sebelumnya PKI menyerang Angkatan Darat dengan isu Dewan Jenderal, dan juga ditemukannya dokumen Gilstrik. Gilstrik itu nama dubes Inggris di Indonesia, dan itu menyudutkan Angkatan Darat. Jauh sebelum itu sebenarnya kita tahu pada 1964 dalam merapat di Istana Bogor,
Waperdam Khairul Saleh mempertanyakan kepada Presiden Soekarno temuan bahwa kebetulan Khairul Saleh itu dari Partai Murba, itu menanyakan ada dokumen yang disebut Plan 4 tahun PKI atau peta menuju pertarungan atau perebutan kekuasaan. Ini dipertanyakan oleh Khairul Saleh kepada Soekarno, bagaimana dengan dokumen seperti itu, kemudian dokumen dari PKI. Nah, kemudian Soekarno menanyakan kepada Aidit, silakan jawab, ini bagaimana dengan peta ini, peta ada plan 4 tahun PKI itu. Terus dibilang bahwa itu dokumen palsu, itu fitnah Murba terhadap PKI. Tapi kemudian Khairul Saleh menjawab bahwa kalau dokumen itu dibilang palsu, lalu yang asli mana supaya dibandingkan. Kemudian Aidit mau menjawab itu fitnah. Lalu kita tahu dalam pertemuan rapat di Istana Bogor itu, kemudian Khairul Saleh meninju wajah DN Aidit. Kemudian itu dipisahkan oleh Soekarno. Jadi konflik antara PKI dengan Murba juga menjadi mencuat, dan PKI kemudian di dalam berita-beritanya meminta agar Presiden Soekarno membubarkan Murba. Temuan dari Khairul Saleh ini sebenarnya hampir sama dengan temuan dari intelijen Angkatan Darat yang menemukan dokumen serupa tentang ada rencana jalan PKI untuk mengambil kekuasaan. Dan kalau 4 tahun kan berarti kalau Angkatan Darat itu sudah menemukan pada Desember 1963. Jadi peta jalan PKI itu akan dilakukan pada 64, 65, 66, 67. Jadi 67 itu akan dilakukan perebutan kekuasaan, akan mengambil kekuasaan secara paksa. Nah, dengan adanya kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang dianggap kurang baik seperti dikemukakan oleh Mo Zedong itu, maka kemudian PKI mempercepat dari 67 menjadi 65. Dalam pengertian ini bahwa mereka juga melihat ada peluang ketika perwira yang dianggap berafiliasi dengan PKI, yaitu Letkol Untung, berada di istana pasukan pengamanan atau pengawal presiden yang saat itu disebut Resimen Cakrawirawa. Adanya posisi Letkol Untung ini dianggap peluang untuk mempercepat. Nah, kemudian kita tahu awalnya Asisten Intelijen Angkatan Darat Mayor Jenderal Suwondo Parman juga sudah mengetahui bahwa akan ada percepatan kudeta oleh PKI dengan jalan pertamanya adalah menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat yang dianggap berseberangan dengan Presiden Soekarno, terutama yang menolak Angkatan Kelima dan Nasakom. Nah, Angkatan Darat mengetahui hari atau D-Day-nya adalah pada tanggal 18, 19, 20 September 1965. Tapi kemudian pada tanggal 18, 19, 20 September itu tidak terbukti. Kemudian ini yang membuat pimpinan Angkatan Darat agak lengah gitu ya. Agak lengah, padahal kemudian kita tahu pada tanggal 27 September 1965 Brigjen Sugandi yang awalnya sempat menjadi pengawal atau ajudannya Bung Karno selama 15 tahun itu bertemu di istana dengan Sudisman dan Aidit. Sudisman di situ bilang ke Sugandi, Sugandi, kami akan membuat pukulan kepada pimpinan Angkatan Darat. Nah, Sugandi diam saja, tapi kemudian dia membalas, kami yang akan memukul kalian. Kira-kira begitu, karena
merasa bahwa kok pimpinan saya dilecehkan oleh Sudirman, Insinyur Sudirman dan juga oleh Aidit. Nah, ini dia tahan betul selama sekitar 72 jam ya, dalam hampir 3 hari pernyataan Aidit maupun Sudirman ini. Pada tanggal 30 September pagi, Sugandi menghadap ke ruang tidurnya Presiden Soekarno mengatakan, Paduka yang mulia, bagaimana ini dengan pernyataan Sudirman dan Aidit yang akan memukul pimpinan Angkatan Darat? Kata Soekarno, kamu nggak tahu ini soal politik tingkat tinggi gitu. Nah, kemudian Sugandi berpikir ulang sampai akhirnya pada 30 September siang itu Sugandi menghadap Jenderal Ahmad Yani di rumahnya. Sepulang Ahmad Yani pulang dinas, dia kemukakan itu. Terus kata Yani juga, sebelumnya kata Majen Suwondo Parman itu tanggal 18-20, tapi ternyata tidak terjadi gitu ya. Jadi seperti dianggap angin lalu saja ya. Padahal Yani juga pada tanggal 28 September sebenarnya dalam pertemuan dengan istri para perwira tinggi Angkatan Darat sudah mengingatkan kepada para istri Angkatan Darat supaya menjaga rumahnya baik-baik karena ada indikasi PKI akan menyerang Angkatan Darat. Padahal Ahmad Yani sudah bicara itu juga gitu ya. Tapi ketika bicara dengan Brigjen Sugandi, Ahmad Yani kurang merespon dengan seperti yang diharapkan Sugandi. Jadi masih merasa baik-baik saja begitu ya. Tapi akhirnya kita tahu setelah lepas dari tanggal 18, 19, 20 September sejumlah 5 perwira tinggi itu, Ahmad Yani dengan para deputi dan asistennya yang belakangan menjadi korban pada 1 Oktober dini hari itu justru menjadi korban. Waktu itu sebenarnya sudah ada upaya melapis pengamanan terhadap mereka, tapi mereka menganggap sudah selesai lah tanggal 20, banyak yang disuruh pulang. Ahmad Yani juga perkuatan yang menjaga kediamannya juga disuruh pulang saja. Tapi akhirnya memang mereka membaca ada kelengahan begitu ya. Ada situasi yang lengah karena memang tanggal 30 September pagi juga kita tahu Komandan Brigade Infanteri Kodam Jaya, Kolonel Abdul Latif mengunjungi rumah Jenderal Ahana Nasution di Teguh Umar, tapi dianggap oleh pasukan pengawal Jenderal Nasution bahwa itu hal biasa kalau Komandan Brigade Infanteri Ibu Kota mengunjungi rumah-rumah pimpinan Angkatan Darat. Jadi sebagai sesuatu yang biasa. Tapi rupanya ini sebuah isyarat bahwa kondisi pertahanan di rumah-rumah perwira Angkatan Darat itu agak lengah dan ternyata terbukti. Pada 1 Oktober itu dilakukan peristiwa yang mengejutkan semua, terjadi penculikan dan pembunuhan. Ini yang kemudian ditafsirkan rangkaian-rangkaian bahwa akan ada tindakan terhadap para jenderal itu, tapi mungkin diterjemahkan terlalu berlebihan atau seperti apa terhadap para jenderal ini. Kemudian kan juga pada pertemuan Sugandi dengan Presiden Soekarno juga Presiden Soekarno mengatakan, saya akan memberikan sedikit pukulan kepada Jenderal Yani. Besok saya undang Yani di istana, 1 Oktober maksudnya. Tentunya antara lain seperti Menteri Dr. Andes Ahmadi juga mengatakan
ada rencana memang Jenderal Yani akan dicopot dari jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat dan posisinya dinaikkan tapi dilemahkan. Dinaikkan dalam posisi menjadi Waperdam 4 gitu ya. Jadi Waperdam tadinya hanya ada 3, Hairul Saleh, Subandrio, dan DN Aidit, ditambah Yani. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya pertemuan Soekarno dengan Jenderal Ahmad Yani 1 Oktober itu tidak terjadi, malah kemudian Jenderal Yani terbunuh. Dan ini juga yang mengejutkan karena memang sudah ada agenda pertemuan Presiden Soekarno dengan Jenderal Ahmad Yani. Di situ memang sudah disiapkan beberapa calon pengganti, antara lain Maijen Mursid atau Maijen Pranoto Rekso Samudro. Jadi begitulah kemudian kita tahu dari rangkaian kunjungan DN Aidit ke Cina ke Tiongkok pada tahun 63, kemudian tahun 64 juga kunjungan Soekarno ke sana tahun 64, juga Aidit yang berkunjung lagi pada Agustus 65 itu mempercepat terjadinya proses yang di luar dugaan, ada upaya kudeta oleh PKI. Jadi memang PKI melihat bahwa saingannya Angkatan Darat itu harus dilucuti terlebih dahulu sebelum mengambil kekuasaan dari Presiden Soekarno. Dan kebetulan Presiden Soekarno pada saat itu memang relatif dekat dengan PKI daripada dengan Angkatan Darat. Padahal waktu itu hubungan Soekarno dengan Nasution itu sangat mesra sekali pada awal terjadinya dekret Presiden 59 yang memunculkan demokrasi terpimpin. Tapi ketika sudah bicara tentang Nasakom dan PKI, Angkatan Darat adalah angkatan yang paling tegas sikapnya karena pengalaman menghadapi PKI Madiun di tahun 48. Demikian yang bisa saya jelaskan, Bung Nomita. Selamat, luar biasa komprehensif. Jadi kita tahu gambarannya bahwa sebenarnya peristiwa ini bukan tidak terdeteksi sama sekali, Pak ya. Dan rencana itu sudah tercium oleh beberapa jenderal yang bahkan pada saat itu juga menjadi korban.